Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami midang-midang, guys. Jadi kita akan mengunjungi kediaman salah satu mantan pejabat di Kabupaten Lahat. Beliau itu pernah menjabat Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, terus Kepala Dinas Ketahanan Pangan sebelum menjadi badan, pernah menjadi asisten Bupati, terus pernah juga setelah Ketahanan Pangan menjadi badan, beliau juga menjadi kepalanya di sana. Siapakah beliau? Yang pasti bukan Bakrun. Beliau adalah Haji Hasnul Basri. Nah, mungkin banyak yang kenal. Hari ini kita akan midang-midang ke rumah. Oke. Itu dia saat Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apa kabar? Alhamdulillah. Sedang nyemur kopi ini nih. Oh iya. Baru panen. Oh, bagus Pak ini Pak. Ya, ini namanya kopi Robusta, ya. yang tradisional. Ini adalah merupakan kopi yang benar-benar original. Jadi original Robusta. Langsung petik dari petani. Langsung petik dari petani dengan kita dengan petik merah. Pilihan petik merah. Petik merah artinya yang biasa disebut dengan cherry bean. Cherry bean. Jadi buah cherry, buah merah kita petik. Nah, jadi hasilnya akan begini, bersih. Bersih ya Pak ya. Tidak ada. Benar. Nah, ini kan buahnya bersih gitu kan. Nggak ada yang keriput itu. Nggak ada yang keriput, jadi buahnya utuh. Utuh Pak. Buahnya utuh. Ini dari daerah mana Pak? Ini kebetulan ini dari daerah Lahat. Kebetulan ini kan di Lahat ini ada beberapa, setiap kabupaten, setiap kecamatan itu kan dia punya tanaman kopi. Ini kebetulan adanya di Kecamatan Merapi. Merapi Selatan. Oh iya. Ini dari Perangai. Kopi Perangai. Bagus jadi Pak, ya, Pak. Jadinya Pak. Nah, jadi di ketinggian itu sekitar 400 di atas permukaan laut. Jadi tidak terlalu dingin. Benar. Di daerah, makanya ya benar-benar pilihan berarti Pak. Ini ya? benar-benar kopi pilihan. Jadi banyak usaha sekarang Pak setelah pensiun. Alhamdulillah. Jadi setelah pensiun ini kita untuk mengisi kekosongan supaya kata orang tuh jangan sampai jadi sindrom. Nah, jadi mencari kesibukan, antara lain kesibukan kita itu mengolah kopi. Mengolah kopi. Berkebun juga Pak ya? Ada alhamdulillah ada, walaupun hanya sedikit, nggak banyak kok. Buka sekolah juga ya? Buka sekolah, kita buka di sini ada di rumah, ya? TK Raudatul Atfal yang kita namai Hasan Al-Munasir. Hasan itu kebetulan nama ayah saya. Munasir itu nama mertua. Oh gitu ya. Hasan Al-Munasir. Kedengaran lebih islami juga ya? Lebih islami. Karena Bapak basic dulu sekolah ya di pesantren saya. Pesantren ya. Gimana Pak? Kita bisa lihat-lihat hari ini usaha-usaha Bapak, rumah, terus kopi-kopi yang sudah jadi. Kita ngobrol-ngobrol. Oke, siap. Oke, siap. Ya, ikuti terus kami. Kami hari ini akan banyak berbincang-bincang dengan beliau, Pak Hasnul Basri ya, Pak Haji, tentang bagaimana kegiatannya di masa pensiun dan apa saja yang telah dilakukannya, sumbangsinya untuk Kabupaten Lahat selama ini. Mau diajak kemana dulu untuk pertama? Kita coba ke ini. Pengabdian saya kepada Abituren kan, karena kita oleh kiai dulu, supaya kalau seandainya kalian itu sudah mengabdi kepada masyarakat, paling tidak mendirikan suatu pendidikan agama. Nah, alhamdulillah ini saya sudah laksanakan, yaitu walaupun hanya masih kecil. TK Pak? TK atau PAUD ya? Masih TK, istilah Raudatul Atfal. Raudatul Atfal ini taman kanak-kanak yang islami. Ya. Bapak memang dari SD itu memang sekolahnya yang islami ya? Ya kebetulan alhamdulillah saya dididik dari pertama kali adalah dari madrasah ya, ibtidaiyah, kemudian sanawiyah, kemudian saya dikirim
ke Tebu Ireng Jombang, Santren ya. santren di jadinya. situ sempat jadi alia. Kemudian saya juga akhirnya melanjutkan di Universitas Darul Ulum Jombang dengan Fakultas Hukum. SH ya. jadinya. Fakultas Hukum. S2-nya gimana, Pak? Kalau S2 setelah saya udah PNS, sudah ya menjabat lah gitu 2008, saya S2-nya di Bina Dharma Palembang. Ini di Bidar ya. Ya, kebetulan mengambil jurusan manajemen administrasi. Jadi kebetulan saya ya magister manajemen administrasi sumber daya manusia. Dari gelarnya MM ini. MM itu. Pak, dulu lahirnya di mana, Cuk? Saya kebetulan lahir di Lahat. Memang asli Lahat. Asli Lahat. Walaupun sudah berpetualang Udah, kemana-mana ya. Kemana-mana. Pernah ditugaskan kemana-mana juga. Iya, sudah ditugaskan kemana-mana. Kebetulan saya memang asli Lahat. Suatu ketika di 2003 saya bekerja di Kota Madya Bandung di catatan sipil. Oleh orang tua diminta untuk pulang kampung. Pulang kampung. Nanti kita ceritakan Pak itu perjalanan karirnya. Kalau untuk sekolah kita sekarang udah berapa siswanya, Pak? Siswa nggak banyak sih, hanya sekitar 17 anak-anak, Ya. 17 anak gitu. Ya Itu lumayan juga sih. Tapi lumayan untuk TK. Ya untuk Rodotul Anfal, karena ya yang namanya ya sekolah di ya bukan terlalu elit gitu kan, bukan terlalu ini. Tapi alhamdulillah guru-gurunya juga sudah sertifikasi semua. Dan kebetulan ini juga ya kita sudah punya izin dan sertifikat dari Kanwil. Jadi nggak bisa ini kan, jadi memang betul dari Kanwil, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Oke. Itu. Udah berapa lama Pak berdiri, Pak? Berdiri semenjak tahun 2015. 2015. Ya, Sudah 2015. 4 tahunan ya. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Ya Pak, mungkin di sininya kita cukupkan lihat-lihatnya. Siap. Kita mau diajak kemana lagi kira-kira? Oke, kita kebetulan saya juga bikin ini sih kedai. Oh, ada kedai Kopi. Oh, Jadi luar di samping tadi ada budidaya kopi, ada kebunnya juga. Langsung buka kedainya Kita juga buka kedai. Kedai kopi. Kedai kopi Bukit Jempol, namanya kan, dan pempek. Oh, ada pempek juga. Haja Betty Lezate. Jadi kebetulan istri saya ini Haja Betty ini dia punya ya keahlian di bidangnya, yaitu untuk bikin pempek, pempek yang punya ciri khas rasanya. Oke. Mungkin sekalian bisa dinikmatin. Iya. Pak, kalau untuk usaha sendiri dari mulai kapan? Apa dari sejak pensiun? Jadi saya usaha sendiri sebenarnya sebelum pensiun itu saya udah rintis. Dari dirintis. Dirintis mulai dari tahun 2015 itu saya udah mulai merintis. Udah ada ancang-ancang ya. Udah ancang-ancang karena pensiun itu keniscayaan. Nggak bisa nggak, ini aja saya sangat beruntung. Oleh karena saya pensiunnya di eselon 2, jadi di umur 60 tahun. 60 ya. Nah, jadi saya sekarang umur udah 60 lewat 5 bulan. saya pensiun udah 5 bulan yang lalu. Nah, jadi di situ saya bersyukur, alhamdulillah saya pensiunnya dengan selamat di eselon 2. Di eselon 2 dengan pangkat terakhir 4D. Ya lumayan itu, bukan capaian yang juga ya paripurna. Jadi yang ya alhamdulillah. Di sini Pak ya? Iya. Ya, di sini ini usaha saya. Empek-empek. Buka setiap hari, Pak? Ya, setiap hari. Tapi ya kita bukanya nggak sampai malam. Tapi kemarin kena imbas ini juga, dampak COVID juga. Sangat terdampak. Ya sampai ya pegawai juga dikurangi. Pengurangan. Tapi masih ada pegawai masih ada. Tapi pengurangan pegawai karena itu memang betul-betul ya gimana ya? Ya sangat terdampak benar itu. Tapi mudah-mudahan Pak, amin. Setelah pulih kembali bisa nambah karyawan lagi dan aktif lagi ya. Oke. Ini boleh lihat ke dalam Pak? Boleh.
Ini kopi-kopi yang sudah dikemas, Pak ya? Yang sudah dikemas Jadi- dan ya itu tadi. Oh, banyak Kita- jenisnya, Pak. Kita tidak sembarangan mengemas, kemas juga kan kita harus ada standar kemasan. Ini robusta lah. Robusta. Kita ada sudah LP POM ya. MUI. Jadi sudah ada halalnya, Standar bersertifikasi kehalalannya. halal. Kemudian juga sudah ada IRP, PIRT. PIRT. Jadi izin dari Dinas Kesehatan. Jadi Produksi rumah tangga ya? betul, produksi rumah tangga. Jadi benar-benar yang sudah standar. Luar biasa. Standar kita tidak boleh soalnya menjual sesuatu tidak standar sehingga ya orang para pembeli tidak berani belinya itu kan kalau nggak ada kesehatan tidak ada, kemudian halalnya tidak ada. Oh, ini ada yang Arabica juga, Pak? Ya, betul, Arabica. Nah, Arabica ini kan di Lahat ini Arabica hanya adanya di Desa Tunggul Bute, Kota Agung ya? Kecamatan Kota Agung. Nah, jadi makanya setahun di Lahat itu menghasilkan kopi sekitar 20.000 ton kopi sebenarnya, lebih mungkin kan itu sekitar 20.000 ton. Nah, 80% adalah robusta. Robusta, benar. Kemudian 15% dia adalah Arabica. Kemudian 5% itu adalah Liberica. Liberica. Nah, Liberica ini orang tidak begitu diberdayakan. Dan kurang familiar juga, Orang Pak? familiar Liberica itu kalau di sini nyebutnya kopi tupak. Kopi tupak. Ada buah lelok nangke gitu. Kalau daunnya itu lebar-lebar, yang lebar-lebar daun. yang daunnya lebar-lebar. Nah, itu kenapa? Karena cita rasanya agak sedikit maung. Baunya, aromanya. Maung. Jadi tidak begitu suka orang di sini dengan Liberica atau di sini sebutannya kopi tupak. Nah, sementara Arabica juga tidak begitu ini karena Arabica ini tumbuhnya di daerah tertentu. Di daerah yang tinggi gitu kan, dataran tinggi, yaitu ya sekitar 1000 sampai dengan 1400 dpl ya kan, di atas permukaan laut. Nah, jadi yang adanya adalah di Tunggul Bute. Kalau kemasannya banyak, Pak ya? Beda-beda ya? Banyak, beda-beda. Ukurannya. Seperti Arabica. Juga kita juga punya kemasan log, kemasan yang ekspedisi khusus apa itu ekstra khusus ini nih. Ini ekstra khusus maksudnya gimana, Pak? Agak mahal. Oh, agak mahal. Jadi kalau seandainya kan orang suka oleh-oleh gitu kan ya. Jadi kita merasa prihatin di Lahat ini kan kurang oleh-oleh. Yang ada merek Lahat. Oke. Jadi dengan adanya ini kita bikinkan yang lumayan bagus. Satu lagi mana tadi itu? Nah, seperti ini juga. Ini untuk para kemasan. wisatawan Ya, untuk para wisatawan untuk ini kunjungan, sehingga ada buat tangan. Oke. Yang kita buat standar sesuai standarnya, ini ada halal, ada PIRT dan sebagainya. Jadi untuk para wisatawan, Para wisatawan jangan boleh. lupa datang ke mana ini, Pak? Kelurahan Lahat Tengah. Itu kedai kopi Bukit Jempol, dan pempek Lezat. Haja Betty Lezat. Lezate. Tidak jauh dari pos Polantas. Ya, tidak jauh dari pos Polantas dan di jalan arteri, jalan protokol di Lahat Tengah. Ini ngomong-ngomong dulu. Duduk. Nanti Oke, baik. ngopi-ngopi ini. Pak Asnul, kalau perjalanan karir sendiri awalnya bisa diceritakan, Pak? Perjalanan karir saya setelah tamat dari
Universitas Darul Ulum Fakultas Hukum. Saya kursus dulu, kursus di notaris, kursus negosiasi tentang hukum, kemudian kursus pengacara. Pernah juga ikut kursus Ikut juga kursus pengacara. Kemudian itu saya ini kan basic pendidikan agama, pesantren, dan terakhir umumnya adalah Fakultas Hukum. Memang jurusan saya keperdataan. Nah, sewaktu itu jeda saya belum bekerja, saya suka nulis juga, redaksi. Oh iya. Jadi saya di koran waktu itu hanya baru ada di Sumatera Selatan itu adanya Sriwijaya Post atau Sriwijaya Post waktu zaman itu kan di tahun 88. Nulis 90, artikel gitu Pak ya? Saya menulis tentang perbankan. Oh gitu. Tulisan saya pernah saya nulis tulisan yang namanya post dated check. Gimana itu Post maksudnya? dated check itu artinya kalau zaman di tahun 88 itu cek itu sangat benar-benar digunakan sehingga banyak terjadi manipulasi. Akhirnya timbullah cek mundur. Padahal pada dasarnya cek itu adalah money, cash money. Ya kan begitu cek itu diajukan ke bank, cair ya. berarti harus ada uang. Nah, tapi mereka ini asasnya adalah hanya asas kesepakatan. Pokoknya nanti sekitar tanggal sekian uang itu ada. Nanti Anda cairkannya tanggal sekian, jangan sekarang. Itu menyalahi ya. Nah, sebenarnya menyalahi itu tuh. Tidak boleh yang namanya cek. Begitu dia mengeluarkan kertas cek berarti sudah ada uang di ini. Sudah bisa dicairkan. Tapi karena waktu itu hanya karena kesepakatan saja. Itu satu. Jadi saya bahas masalah itu karena itu adalah melanggar hukum yang akhirnya akan menjadi kredit dan menjadi cek kosong. Nah, satu lagi saya membahas masalah debit and kredit macet. Itu bad debit. Nah, jadi itu kredit macet. Karena waktu itu zaman itu dulu kan gampang sekali mendirikan bank-bank ini kan. Ada 500 juta sudah bisa mendirikan bank. Jadi itu menjadi bahasan saya. Nah, jadi timbul apa sih akibat dari apa kredit macet itu? Banyak akibat dari semacam suatu perusahaan yang mendirikan bank. Jadi bank di dalam bank artinya itu kan. Nah, jadi ini bank di dalam bank sehingga perusahaannya sendiri yang minjam uang di bank ya. Setelah itu ya ternyata macet. Maka dia akhirnya menyatakan dirinya adalah bangkrut, pilot. Itu pokoknya setelah jadi, kita bahas itu menguasai juga bidang-bidang itu ya. Kalau menguasai enggak, tapi karena saya dulu kebetulan waktu Fakultas Hukum itu jurusan perdataan pun di bidang perdagangan. Jadi saya membuat suatu karya tulis skripsi yang judulnya adalah di bidang perdagangan, bidang bank, yaitu itu tadi kredit macet dan cek kosong. Cek kosong. Jadi itu. Nah, kemudian setelah itu tidak itu aja. Saya juga karena basicnya agama, saya juga suka menulis di koran itu tentang agama ya. tentang agama ya lumayanlah dapat honor sedikit gitu kan. Nah, kemudian setelah itu saya tahun 88 itu awal tahun 88 saya bekerja di pengeboran minyak tambang. Dari basic agama balik ke tambang. Drilling minyak. Minyak. Jadi pengeboran minyak kebetulan saya kerja di subkontrak daripada Medco. Medco yang kebetulan waktu itu drill well-nya itu ada di Prabu Muli. Daerah Suban Jeriji. Kemudian di daerah masuk lagi ke arah Prabu Muli ke sana ke arah ke Batu Raja, daerah Beringin. Nah, di situ kebetulan alhamdulillah sempat 3 tahun saya bekerja di pengeboran minyak. Sampai dapat 12 well waktu itu, 12 sumur. Waktu itu ya alhamdulillah. Nah, kemudian tahun 90
saya ya ke Bandung. Ke Bandung masih sebagai karyawan itu tadi? Bukan. Nah, tahun 90 itu kan akhir lah, 90 agak ada pertengahan sampai akhir, sampai 90 sampai 91 saya bekerja di MK, Manajemen Konstruksi Bangunan. Kebetulan waktu itu ya saya ikutan diajak orang bekerja di PT Modul waktu itu kan. Yang pimpinannya adalah Insinyur Taufik Monasir. Nah, itu sempat ikut membangun Pusdiklat Pos yang berada di Jalan Sarijadi. Ya, jadi yang sekarang ini dijadikan orang Pusdiklat Sarijadi Kota Bandung. Kemudian saya tes dan alhamdulillah lulus PNS. Namun pengumumannya awal daripada 91. Kemudian bulan Juli dipanggil untuk ya menyatakan pernyataan lulus itu, wawancara sedikit di Kementerian Dalam Negeri bulan Juli. Kemudian saya diberikan SK PNS yang TMT-nya adalah bulan Maret 1991. Nah, saya bekerja di Kota Madya Bandung. Di Bandung. Ditugaskan di Kota Madya Bandung. Bagian apa dulu? Kantor catatan sipil waktu itu kan, kantor catatan sipil. Kalau dulu namanya Kota Madya. Kota Madya Bandung. Jadi kalau sekarang kan namanya pemerintah kota. Dulu catatan sipil, sekarang namanya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, di sana saya sampai 2003 di catatan sipil situ. Nah, kemudian saya diminta pulang balik ke Lahat. Nah, pulang kampung untuk ngurus keluarga di kampung, untuk ngurus orang tua. Nah, orang tua di Lahat ini. Ya alhamdulillah 2004 saya sudah benar-benar udah masuk di Lahat ini. 2003 sampai 2004 saya masih PP pulang pergi. Itu zaman ini ya, udah Bupati. Zaman Bupati Harunata ya. Ya. Kemudian saya di sana selama berapa tahun sampai 2004 sampai dengan 2008 saya telah memegang eselon 3-nya 7 tempat. Kemudian lanjutkan ke eselon 2. Eselon 2 mulai pertama kali saya di staf ahli bidang Kesra, ya kan, bidang pemerintahan dan Kesra. Kemudian setelah itu saya dimutasi ke asisten Asekda, asisten sekretaris daerah 2, jadi asisten 2 bidang Ekobank, ekonomi, keuangan, dan pembangunan daerah. Oke, setelah dari Ekobank? Setelah dari asisten 2, ekonomi, keuangan, pembangunan daerah Kabupaten Lahat, saya dimutasi atau dipromosikan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ada kepala dinas tuh. Kepala dinas sudah mulai ke lapangan, silakan dinas kan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari 2009, boleh katakan 2009 sampai dengan 2012. Ya, kemudian setelah itu mutasi lagi saya ke Dinas Ketahanan Pangan. Dinas. Nah, Dinas Ketahanan Dulu masih Pangan. dinas ya? Dinas Ketahanan Pangan sampai dengan 2016. Kemudian setelah itu 2016 itu saya ke ini kembali menjadi staf ahli bidang yang sama bidang Kesra dan pemerintahan. Jadi kembali lagi setelah itu beberapa tahun kemudian di 2017, hanya setahun itu kan, 2017 saya dilantik di Dinas Ketahanan Pangan.
Kalau dulu badan, sekarang dinas ketahanan Oh, pangan. dulu badan, sekarang dinas. Nah, jadi Jadi kepala dinas lagi. ya, jadi kepala dinas ketahanan pangan lagi. Itu mulai dari 2017 sampai dengan 2019. 2020. 2020. Lumayan lama juga tuh 4 tahun. Jadi sampai saya pensiun. Kebetulan saya alhamdulillah pensiun di tahun 2020 di bulan Maret. Nah, kelahiran saya bulan Februari. Tapi Saat itu Pak, saat apa menjalani sebagai yang mengepalai bidang ketahanan pangan di pemerintah Kabupaten Lahat, apa saja Pak yang Bapak dorong, yang oh ya, jadi kontribusikan lah. tugas pokok atau tupoksi daripada baik itu Dinas Ketahanan Pangan maupun Badan Ketahanan Pangan pada dasarnya mensosialisasikan kepada petani untuk bertani dengan baik. Jadi artinya karena fokusnya adalah pasca panen. Nah, jadi kami membantu daripada lewat pemerintah, baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, untuk yang membantu petani di bidang pasca panen, umpamanya lantai jemur, gudang mesin, gudang panen, gudang padi, gudang kopi, gitu kan. Kemudian mesin, gudang rumah mesin. Nah itu kan, di samping itu memberikan sosialisasi kepada masyarakat petani, itu panenlah dengan benar-benar yang bagus. Umpamanya padinya yang bagus, panennya sudah benar-benar kuning, benar-benar matang. Nah kemudian demikian juga dengan kopi, panenlah dengan ya petik merah. Dan tidak boleh menjemur di jalan. Nah, kan kendalanya apa kalau di jalan terlindas itu memang karena berpengaruh. di jalan ya yang pasti kalau kopi dia tidak higienis, ya. kotor. Nah itu sudah, itu kualitas dari kopi itu menjadi jelek karena dia menjadi pecah-pecah dan aromanya pasti beda. Aromanya pasti beda itu. Nah, aromanya pasti beda. Kenapa? Karena ya itu, ya mungkin di ban itu kan ada kotoran sapi dan lain sebagainya. Disitulah kami berikan pengarahan, tapi alhamdulillah ada peningkatan sehingga ada petik merah sebagaimana saya kasih tahu tadi itu, sudah ada mulai petani dengan petik merah, menjemur juga tidak sembarangan. Nah itulah makanya, karena menjemur kalau sembarangan akan ada kerikil. Ya. Kalau ada kerikil itu kan merusak. Nah itu Dari itu Bapak mungkin terbersit juga untuk memulai usaha kopi ini ya. nah itu Jadi bisa mencontohkan juga Pak. betul. Jadi gini ceritanya, saya ini sebenarnya terpanggil apa? Pertama saya tuh merasa ya di Lahat ini tidak ada, ya kurang kan, padahal Lahat ini kan daerah wisata. Nah orang wisata ke Lahat tapi oleh-olehnya oleh-oleh teh pagar alam, kopi juga kopi pagar alam, bahkan kopi semendo juga gitu kan ya. Lah padahal Lahat ini termasuk di Sumatera Selatan itu terbesar kedua, ya, terbesar kedua daripada kopi. Karena apa? Karena ya 24 kecamatan di Kabupaten Lahat ini ada sekitar 20 kecamatan dia membudidayakan kopi, Penghasil kopi ya. penghasil kopi. Nah sementara ya memang betul banyak kopi di Lahat, tapi tidak ada mereknya. Makanya saya terbetik untuk membuat merek, jadi semacam Kopi Bukit Jempol gini. kopi Bukit Jempol. Kenapa saya bikin nama Bukit Jempol? Karena Ikonnya. ikon Kabupaten Lahat adalah Bukit Jempol. Nah jadi gitu. Jadi dengan demikian orang kalau mau ke Lahat, ya paling tidak ya bawalah oleh-oleh dari Lahat, bukan oleh-oleh. Memang hasil produk Lahat Pak ya. Iya, produksi Lahat banyak soalnya. Ada di Gumai ada gitu kan, ada petani-petani banyak kok di Lahat ini sudah membuat merek ini. Kita juga sudah banyak, karena saya kebetulan ketua Dewan Kopi. Oh, di Lahat. Dewan Kopi di Lahat. Jadi di sini alhamdulillah sudah banyak yang
memproduksi kopi. Namun mungkin ya seperti bola dunia juga itu kopi lahat. Nah itu lengkap juga adanya, ada izin, ada anak. Nah memang keprihatinan kita ini dan memerlukan bimbingan oleh pemerintah. Kopi-kopi di lahat ini nih belum ada izin dinas kesehatan, belum banyak, bukan belum ada kan, belum ada halal, belum banyak juga kan, tapi sudah ada yang label halal ya. Nah, padahal itu adalah syarat untuk mendistribusikan kopi kita ke daerah orang lain itu. Nah itu maksudnya. Ini Pak, kalau untuk kopi melihat para petani sendiri gimana Pak sekarang untuk edukasi pengetahuan mereka, kesadaran untuk benar-benar membuat kopi yang berkualitas gitu. Ya itu tadi, karena seringnya baik waktu saya berdinas maupun saya sebagai ketua Dewan Kopi yang selalu mensosialisasikan tentang bagaimana cara memberlakukan, artinya ya bagaimana cara menyajikan kopi dengan baik, udah tuh bagaimana cara cocok tanam kopi dengan baik gitu kan. Nah jadi alhamdulillah sekarang sudah mulai ada peningkatan dengan panennya adalah panen yang benar-benar kopi yang masak. Sudah tuh penjemuran juga sudah mulai dengan menggunakan alas. Tapi sebenarnya penjemuran itu yang baik adalah dia tidak bersentuhan dengan tanah. Seharusnya adalah 1 meter di atas tanah. Nah, jadi semacam di meja. Nah, dan dijemur juga kalau yang bagus itu adalah tidak terlalu panas. Itu kan. Jadi kalau seandainya dengan kondisi sekian, dia harus tarik. Jadi tidak boleh dia seketika kering. Oh gitu. Ya tidak boleh itu. Jadi cita rasanya kan beda. Tapi kalau memberlakukan kopi itu dengan baik ya, dijemur dengan bagus ya, dijemur dengan bagus, di atas ada waring kan, kemudian di atas 1 meter dari tanah. Jangan langsung bersentuhan dengan tanah Pak. Jangan bersentuhan dengan tanah, itu yang bagusnya. Tapi mungkin itu terlalu, ini kan repot. Tapi paling tidak dia sudah menggunakan terpal. Nah, sudah menggunakan terpal hingga bersih. Oh iya, ada kopi dan pempek biar dicoba. Oh, dicoba. mantap. Jadi cita rasanya gimana? Tester Nanti tolong dikomentari. Oke, siap. Nah ini. Tapi saya kadang kalau untuk kuliner ini ya kuliner. Oke. kurang terlalu Ini paham. Tapi sebatas ini Ya, saya. oke. Ini untuk kopi ya. Kopi, tapi kopi ini sangat pahit. Soalnya ini. Ya, gulanya dipisah Pak ya. Nanti gitu ya. gulanya dipisah ya, dikit-dikit dulu aja. Takut Oke, kalau ini. Siap. Udah, Pak. Ya. Kemudian Ini masih belum pakai gula. Karena kita tuh membiasakan kopi itu tidak bergula. Jadi jangan ada gula di antara kopi. wah. Kopi itu pahit, yang manis itu senyummu. Oh. Karena terkadang manis itu hanya mengelabui, Pak. Itu. Silakan, ini sendoknya. Silakan diminum. Dan ini empek-empek. Ini cuka. Wah, ada empek-empeknya juga. Silakan. Ini cukanya. Ini saya coba dulu Siap. tanpa gula, Pak ya. Tanpa gula. Pahitnya bukan main tapi. Karena kadang manis itu hanya di awal. Panas. Pahit ya, luar biasa. Ini robusta, Pak ya. Betul, robusta. Ini robusta. Paling kalau tidak biasa membiasakan tanpa gulanya bisa sedikit-sedikit gitu, Pak ya. Ya sebaiknya memang ya gula tapi sedikit. Kalau biasanya konsumsi untuk kopinya biasanya berapa ya? 2 sendok ya kalau. Iya. Sebenarnya kan saya pernah baca oleh ahli ya, oleh ahli kopi, kalau memang kopi yang tanpa gula itu dia menjadi obat. Ya tuh. Nah setelah dia bercampur dengan gula menjadi ya itu
terakulturasi istilahnya. Tapi saya nggak ahlinya, tapi ya menurut saya baca di petunjuk-petunjuk itu kok Cukup Pak? Ya. Cukup dulu Pak. Nikmat sekali. Ayo, Jadi silakan. untuk teman-teman masyarakat Kabupaten Lahat, ini kopi yang layak dicoba Pak ya. Ya. Kopi Cap Jempol banyak varian pilihannya, dari Robusta, Arabica, terus untuk ukuran dan kemasan yang berbeda-beda juga. Terus ada yang belum di ini juga Pak ya? Nah, jadi ini kita kopinya adalah dengan betul-betul premium green bean premium. Jadi memang kopi yang pilihan dan petik merah. Jadi Bisa langsung tidak ada yang ininya dengan fisik yang sama, bulat yang sama. Nah, kemudian tidak ada kotoran sama sekali, ya. Ya, benar-benar kopi yang dipilih. Ini jualnya per kilo? Kita per kilo bisa gitu kan, per ton juga bisa, tergantung Banyak. permintaan. Banyak Tapi stok. mungkin memang agak lebih mahal. Kita jual agak lebih mahal. Karena memang pilihan. Ya, karena memang kualitasnya pilihan, bagus ya. ya. Kualitasnya beda. Selain itu, kita juga coba pempeknya. Belum Silakan, lengkap rasanya. silakan. Pagi ini tanpa makan pempek dan cuke ya. Cuke. Ini cukenya. Ini cara barista. Kalau barista minum kopinya dia tidak sembarangan. Tekniknya gimana Pak? Tekniknya gini nih. Gitu ya. Oh Jadi di apa itu? Di setrup apa namanya itu? seruput. Seruput. Diseruput. Jadi kalau minumnya harus diseruput langsung ini. Jadi jangan langsung ditelan, masuk ke bawah lidah dulu. Oh gitu. Coba dulu ya. Ya itu kalau jadi diseruput artinya yang kalau orang kan kadang-kadang katanya nggak sopan, tapi ya itulah cara kalau orang yang ini. Tapi iya. saya bukan barista tapi. Yang alih-alih ngajarin kayak gitu Pak ya. Pak, saya coba nikmatin ini juga Silakan. Pak ya. Ya silakan. Itu ajak temannya itu makan ini. Kopi juga. Nggak usah Pak, dia. Kameramennya tuh harus diajak juga tuh. Nggak usah, dia memang Dan sering cicip gitu Pak. minum Kita yang kopi. enak dia tetap gitu. Masuk ya, makan. Ini hasil buah tangan Ibu. Bu Haja Betty. ya, Bu Haja Betty. Aduh, ini ada nggak dia? Jadi Sama, Kalau- kopinya enak. kalau orang Pempeknya bilang, kata orang kan, dibandingkan dengan pempek-pempek yang ada jualnya di Palembang, saya nggak sebutkan namanya, di sini lebih enak. Dia Iya, lebih iya, Pak. lebih lentur, lebih Iya. lembut. lebih lembut. Ah, Dengan cita rasa khas pempek itu memang ya karena Tidak ditinggalkan. dibuatnya dari ini, dari ikan tenggiri, ikan laut. Memang kita ya kebetulan karena di sungai kita nggak ada ikan tenggiri, yang adanya tenggiri itu di laut. Jadi kita minta kirim dari Bengkulu, tenggiri Bengkulu. tenggiri Bengkulu. Tapi memang Yang- teksturnya lembut Pak. Ya memang itu situ agak beda. Wah, ini kalau ketahuan istri saya nggak mau Silakan, mau makan silakan. terus pas dia. Ayo Pak Dias, dimakanin sambil ini. Coba dulu dia. Sambil anu. Kan bisa ditinggal. Gak merajuk. Ngomong gak galak ngajak. Memang mantap. Nambah boleh Pak ya? Ya silakan. Jadi kalau banyak yang ngomong pempek itu tergantung cuka, salah juga guys. Ini pempeknya enak, luar biasa. Teksturnya lembut, rasanya enak. Cita rasa ikan tenggirinya terasa.
Dan cukanya juga melengkapi. Iya. Komplit. Enak. Mencicipi komplit. nih. Ini Pak. Saya juga ingin mencicipi. Dari tadi nggak diajak. Seronok. Ya enggak lah. Kami sudah menikmati semua kopi asli yang dari hasil petik merah dan pempek yang nikmatnya luar biasa. Jarang saya temui. Pak, kalau pemasaran ini sudah sampai kemana aja Pak? Banyak yang pesan. Kebetulan kita sudah sampai ke Bandung. Bandung. Jakarta. Ya, namun bukan secara ini kan, jadi masih man to man di sini itu, orang ke orang, persen ke persen gitu kan. Jadi masih belum ada nih. Tapi ini sedang proses untuk ke salah satu supermarket yang ada di Indonesia, ini sedang dalam proses MOU gitu ya? sedang dalam proses akan MOU antara lain dengan Indomarko. Indomarko juga. Mudah-mudahan nanti akan ini. Sudah jauh ya perjalanan pempek Betty dan kopi ini ya. Itu untuk ke Indomarko tadi kopi. Kopi ya. Kalau pempek masih orang Jakarta sampai juga. Minta kirim langsung. Yes. Tapi belum kita belum bikin cabang belum. Luar biasa ya. Oke Pak, mungkin kemana lagi kita ini? Oke, kita lihat. Saya juga punya di belakang rumah ada kebun. Oh, ada kebun juga. Ada kebun di belakang rumah. Ya karena ini lahannya besar, ini rumah ini. Iya. Mantap. Jadi ada kebunnya juga. Nah, kita ini kopi Arabica. Yang kebetulan waktu dididik oleh salah satu perusahaan BUMN PT Bukit Asam. Nah, di sana kami diberikan bibitnya. Maka ini saya tanam di sini. Alhamdulillah bisa tumbuh dan ini sudah mulai berbuah ini. Mulai berbuah. Nah, itu walaupun tidak terlalu banyak, karena harusnya Arabica itu tumbuhnya di 1000 sampai dengan 1600 atau lebih DPL. Tapi ini bisa juga. Ini makanya di sini juga agak sedikit ya, mungkin karena kitanya rajin disiram, dipupuk gitu. Oke. Arabica. Ini Robusta. Robusta. Ini bibit dari mana ini Pak? Nah, kebetulan ini asli dari sini, jadi original ini. Asli. Nah, original artinya memang pohon asli ditanam di sini. Kebetulan ya di rumah saya ini belakang rumah. Iya. Nah, masih hijau dan masih belum ini, masih mulai. Ini umur berapa tahun nih Pak? Ini mungkin kalau puluhan tahun ya iya. Udah berapa kali metik berarti ya? Ya setiap tahun lah metiknya gitu kan. Ini memang dari awal ini kebun kita. Terus lumayan Pak, berapa? Pak Asnul nih, saya agak kaget nih kan awal mendengar Bapak pensiun, berarti usianya udah 60-an. Karena kalau penglihatan pertama ketemu itu seperti 50 tahun Pak. Ini kiat-kiatnya biar terlihat ceria terus dan tetap terlihat awet muda itu gimana tuh Pak? Ya pertama kita harus ya banyak bekerja, juga di samping itu olahraga jangan terlalu berat karena umurnya, jadi olahraga yang ringan tapi rutin ya. Rutin bersepeda juga kan. Kemudian tentunya juga mengatur pola makan, kemudian pola tidur. Nah, dan tentunya ya sebagaimana hidup sehat lainnya gitu kan. Dan jangan terlalu banyak memikirkan gitu. Banyak pikiran ya. Ya, jangan terlalu banyak pikir karena yang namanya orang pensiun ya begitulah. Yang penting kita
tetap kelihatan bagus Pak ya. Karena kata ahlinya, apabila kita sudah berumur, kita harus mempunyai kegiatan, dengan demikian motorik otak jalan. Nah, kalau motorik otak itu sudah vakum, tidak jalan lagi, maka segala penyakit akan mulai berdatangan. Penyakit itu tuh, benar-benar. Nah, jadi dengan demikian paling tidak ya kita harus ada yang dikerjakan. Di samping itu ya harus ibadah kan. Saya kebetulan sering-sering terbangun fajar, tidak membiasakan tidur pagi, tidak membiasakan setelah sholat subuh itu saya mencari kegiatan. Jadi nggak pernah tidur setelah subuh. Setelah subuh saya langsung cari kegiatan, macam-macam kegiatan, ya mungkin yang ngolah kopi dan sebagainya. Gitu. Dan aktif ya. Oke Pak, mungkin ini saja untuk kita hari ini. Masih banyak yang sebenarnya yang ingin kita gali lagi. Tapi mungkin kita bikin season selanjutnya kan. Siap. Part 2 kita ke kebun Bapak kan. Ya, langsung kita langsung ke kebun langsung gitu kan. Kita lihat bagaimana penanaman kopi, mengurusnya dan cara memetik yang baik, terus pemilihan buah-buah yang layak untuk dipetik supaya kualitasnya bagus. Oke pemirsa, itu saja perbincangan kami dengan sosok yang sangat inspiratif sekali di usianya yang sudah lanjut dengan masa pensiun gitu Pak ya, tapi tetap berkarya dan terus berbuat yang terbaik untuk orang lain. Itu saja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.